Tidak lalu. Jika dijelaskan dalam sebuah hadis yang ceritanya, Masya Allah, arak lain dengan irup, Masya Allah, kebangan si Rasulullah, irup ke lain, Masya Allah, kanyat-kanyat ibadah, dia mah gawe dosa. Dia mah gawe dosa. Ratusan tahun umur, pahala kanyat, ibadah top. Dia mah gawe dosa. Namun dia jadakan kira lalu ngaji gini, berdosa. Ya berdosa, dengan kecil kedong minum ngaji. Oh berdosa. Kenapa? Saya tidak pernah ingin membiarkan orang bertepuk sebelah tangan. Anak-anak. Terus kalah si Tuan Guru Sangke. Dia kegati nama. Sejak Masya Allah, berarti aja mampu ngejit. Balik milik montung, ngejit sesekali darah bumi ke Tolkol. Saya dibakar nih. Bahkan dia tahu, dia belum mau dengatok. Masya Allah. Jaga ngaji, tetap berdosa itu nih. Berdosa apa bende? Amin. Ina-ina, berdosa apa bende? Apalagi dia ngangak-ngangak di dunia ini. Lebih pada ngangak kanan poro. Kali ini ngelamang dari poro. Kau santai ke ruang para bahasa Guru Sangke baru sekilas yang dengar. Jadi pada gawe sadar kena. Dari maksud, dari arti. Ya kan? Min husn Islam al-mar'i tarkuhu ma la yani. Sebagian ciri-ciri dengan cekak Islam, solah Islam, dia pilih gawe sadar kena. Sila. Mesti pegawaian searah kena diurut dunia ataupun kena diurut saleh akhirat. Maka tidak ada yang bisa masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Hanya dulu ada yang ratusan tahun umurnya, Masya Allah, ibadah tok, meninggal dunia langsung dikirim malaikat dari surga, disambut nyawanya. Wahai fulan bin fulan, saya diutus oleh Allah untuk kamu masuk surga dengan rahmat Allah. Orang itu mengatakan, apa? Saya masuk surga dengan rahmat Allah? Ya, tidak mau. Sebab rahmat Allah artinya apa? Kasihani Allah. Teriak si nenek. Teriak bersedih. Apa bahasa lain? Pengasih asih Allah. Ya kan? Pengasih Allah. Ya pertama surga karena pengasih asih Allah. Tidak kembali. Aku milih kita masuk surga si amal ibadah. Apa guna amal ibadah mana? Ratusan tahun umur. Tidak mau saya dikasihan. Pantangan saya dikasihan. Saya harus berdikar. Wih, cekat. Milih lawan nenek berekengan. Malaikat kembali. Ya, panjat ke sini. Yang diutus untuk menyebutnya ke surga dengan rahmatmu, dia nggak mau. Dia pingin masuk surga dengan amal ibadah. Oke, kalau begitu, bawakan mizan, timbangan. Jangan timbangan. Gih, kejuan timbangan. Apa untuk kumpulan pahamannya yang ratusan tahun, Masya Allah ditimbang dengan nikmat mata setui. Ketongkel mata setui. Apakah ibadahnya yang ratusan tahun bisa membayar nikmat mata sebelah? Ditimbang ternyata masih beratan nikmat mata. Lembau kerangkat mata tetap beratan. Amalmu yang ratusan tahun tidak bisa membayar mata. Berarti Anda harus ke neraka. Maaf. Ampura maaf. Melintang tawa surga si rahmat Allah. Ini baru sebelah. Ini setuwek nih. Dia masuk ke malik. Dia mana alis. Dia mana gula makan. Dia mana aja bawa irung setuwek. Dua lang irung itu. Namun sikit kalanya dua. Aku dua mana. Masya Allah. Dia mana nimat gula irung. Dia mana nimat semen. Ya Allah, gara-gara semen kok temele. Dia mana nikmat sering biwi. Berapa bayar dua dia sering biwihan. Molong. Sering biwi. Saya kira boleh sering biwi, saya kan ingat. Coba, pecatan mau.
Misalnya deman niman gigi, deman niman elak, luwe kaki niman dem bau kebayang si amal ibadah. Apalagi model kita, dia terbau umur ratusan tahun, malik ibadah dia mantau lalu, minta masuk ke si amal ibadah 0.0 cannot impossible. Nggak bisa. Maka hanya orang bisa masuk surga dengan rahmat. Rasulullah ditanya, wala anta ya Rasulullah, apakah engkau demikian pula wahai Rasulullah? Nggak bisa masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Rasulullah menjawab, wala ana, demikian juga saya. Padahal Nabi sudah dijamin masuk surga. Itu jawaban Rasulullah merendah. Wala ana, demikian juga saya. Saya nih manusia paling mulia, paling atas, sudah jaminannya surga. Tidak akan bisa hanya mengandalkan amal ibadah. Illa in tagammadani Allahu bi rahmati, kecuali kalau saya diselimuti oleh rahmat Allah. Maka Rasulullah jadi contoh, paling tinggi ibadahnya, paling baik ibadahnya, paling banyak ibadahnya, paling kuat ibadahnya. Selama hidup matinya hanya untuk ibadah kepada Allah. Beliau yang bisa mengamalkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Hanya Nabi yang bisa melaksanakannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Al-atqa siapa? Muhammad. Yang paling takwa hanya Muhammad. Lebih tinggi nilai ibadahnya Nabi Muhammad ketimbang Jibril. Tetapi Nabi Muhammad pun dengan merendah, saya pun gak bisa masuk surga kecuali kalau saya dikasihani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita pun di bulan Ramadan ini dibukakan pintu rahmat. Belum hadir pengajian, rahmat Allah insyaallah dapat. Amin. Belum bersama memberikan orang berbuka, itu juga dapat rahmat Allah. Kita memberikan diskusi pengajian juga, mudah-mudahan kita dapat rahmat Allah. Kesimpulannya, mudah-mudahan kita semua di tempat ini, siapapun belum bersama, mudah-mudahan kita tercatat mendapat rahmat Allah. Amin. 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 Terus amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'. Ya Allah, rahmati kami dengan rahmatmu yang bisa mencakupi segala sesuatu. Maka yang paling tinggi adalah mudah-mudahan kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kunci masuk surga. Lalu apa fungsi ibadah? Apa gunanya sembahyang? Namun tidak sembahyang, namun tidak tahu surga si sembahyang. Apa gunanya puasa? Ibadah yang kita lakukan justru hanya untuk mendapat rahmat Allah. Rahmat Allah tidak akan bisa didapati kecuali dengan beribadah, terutama ibadah yang sekarang kita lakukan, ibadah di antara jajaran deretan ibadah paling atas, paling mulia di sisi Allah Ta'ala, yaitu shaum Ramadan. Mudah-mudahan diterima puasa kita, amin. Satu itu ilmu rahasia, ya, rahasia antara kita saja, between us only, not for the others. Ini ilmu rahasia. Kita pelajari tafsir, Masya Allah luar biasa. Rahasia Allah semuanya akan terkuak, termasuk rahasia keberadaan kita di dunia. Ternyata setelah kita simpulkan, kita ini bukan penduduk dunia. Dia tetap di dunia ini. Dia balik langgak di dunia ini. Sekedar terdatang semendak telah persiapan diri untuk jalan lagi. Jadi nikmat final. The life earth atau hidup di dunia ini not final life. Bukan hidup terakhir itu. Ada masih dua alam lagi. Alam barzakh, bukan final lagi alam barzakh. Ada nanti yaumul akhir, hari akhir. Kenapa dinamakan yaumul akhir? Gak ada lagi hari setelahnya. Itu hari terakhir. Gak ada malam sudah. Yaumul akhir, hari akhir. Berarti tidak ada malam. Gejala doa, kenapa? Matahari sudah gak ada, bulan sudah gak ada. Berarti tidak ada pergantian hari dan malam. Berarti tidak ada. Yaumul qiyamah, kenapa dinamakan yaumul qiyamah? Kiamat artinya berdiri. Tidak sanggup kita duduk santai-santai di hari kiamat. Semua orang berdiri. Tidak pernah, tidak bisa duduk. Kenapa? Saking mencekamnya. Nah, ternyata
Kita bukan penduduk dunia ini. Kita di dunia ini hanya sebagai khalifah. Sebagai khalifah. Khalifah artinya apa? Pengganti. Pengganti atau pelanjut atau yang datang berikutnya. Khalifah pengganti. Seperti kita tahu kan, al-khalifatul awwalu ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Amirul Mukminin Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pertama, pengganti pertama Rasulullah untuk menjalankan roda Islam, pemerintah dalam Islam adalah Sayyidina Abu Bakar. Pengganti artinya khalifah. Kita ini pengganti, berarti ada itu yang diganti, ya kan? Siapa yang kita ganti di dunia ini? Mau tahu nggak? Jin. Yang kita ganti adalah jin. Untuk mengelola dunia ini pertama kali ternyata Allah berikan kepada jin. Maka dengar wahai jin yang ada di sini. Yang mungkin ada yang ikut ngaji, dengar aja. Itu saya sampaikan firman Allah, ayuhal jan. Wahai para jin-jin. Jin sarak lebar bunuh dia. Jin sarak le kebol ni. Jin sarak dia. Dengar. Firman Allah saya bacakan. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ صدق الله العظيم. Wahai jin, juga dengar tadi. Saya nggak lihat Anda, tapi Anda lihat saya nggak masalah. Tapi saya tahu Anda ada di situ. Jangan jin. Tolong jangan ganggu santri yang ada di sini. Ya diganggu berhadapan sama saya. Gak rela sampai saya diganggu-ganggu. Kalau ganggu kita perang. Walaupun saya nggak sakti, Allah yang kuat. Allah yang sakti, saya hanya mengadu kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Ini ini. Lu beneran cintinnya doang, lu jangan miak-miak kan lu. Ala le hizib niki, le Quran ma apa le hizib le doa para ulama. Yo beneran aja. Masyaallah, kapak serang batu dan kias mana. Aduh. Apa ikan baru? Wahai jin, dengerin. Tatkala Allah dulu mengutarakan keinginannya kepada malaikat, ternyata Allah bermusyawarah sama malaikatnya. Kenapa Allah perlu musyawarah? Kok perlu musyawarah? Allah apa kurang kuat? Apa kurang bisa? Tidak. Itu sebagai pelajaran buat kita. Setinggi apapun jabatannya perlu musyawarah. Jangan sewenang-wenang. Mentang-mentang jadi suami, dia melengah pendapat senina. Dengar pendapat senina. Dia ambil mau kedengar. Suruh dari pendapat di situ. Nanti kemararik malik. Agak karena pendapat. Kapan pembeli menarik menu? Dek Pak Meleja. Cuma berangan. Kemudian pemerangan seorang jodoh rezeki ajal ya mula nenek tak keputusan. Nek jak mele lagu jodoh kedatang berembing. Mula nenek mele lah singa. Maka saya tunjuk mele. Contoh sekarang tidak ada titik temu. Ya udah ambil satu kesimpulan. Selama air itu jernih, jangan engkau coba-coba memerlukannya. Baik. Ini salah-salah jadi lagi lagu ini saya salah-salah aja. Kenapa tidak? Why not? Ya kan? Tidak. Pak. Batu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini apa lu? Oh,
kerja apa jaga masih ngaji. Suruh anak dah menarik telefon aja. Suruh sejar jauh. Oh, menjari. Oke, siap. Asar boleh. Kajau soal, mana janda, dan wall. Tengah dia. Ana Insyaallah. Baik. Insyaallah. I love you. Insyaallah. Waalaikumsalam. I love you. Istri saya, my wife calls me. Masya Allah. Ya, nggak apa-apa. Biar nanti datang sampai rumah, Masya Allah. Dekman buka waktu. Nah, itu namanya apa ya? Romantic relationship. Aneh pegang baru lupa baru. Musyawarah. Jadi Allah mengajarkan kita musyawarah, mendengar pendapat orang lain, padahal Allah maha segala-galanya. Ya kan? Maha segala-galanya. Tidak perlu musyawarah, kun payakun selesai. Tapi kenapa diutarakan kepada malaikat? Ini pelajaran penting. Perlu kita namanya musyawarah. Makanya bilangnya ma khaba man istashara wa man nadima man istakhara. Tidak akan menyesal orang yang tidak akan rugi orang yang musyawarah, dan tidak akan pernah menyesal orang yang senantiasa istikharah. Itu Masya Allah. Akhirnya, wahai malaikat, gimana pendapatmu kalau saya jadikan di muka bumi ini pengganti khalifah? Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Gimana pendapatmu? Saya sudah berikan dunia ini kepada bangsa jin. Dengar, bangsa jin, untuk mengelola dunia, tetapi mereka gagal. Kenapa? Mereka lakukan kerusakan, saling iri, berkelompok-kelompok, perang, menumpahkan darah. Gak jadi. Udah bisa melaksanakan perintah Allah di muka bumi, gagal. Karena gagal, Allah berkeinginan untuk mengganti. Siapa? Manusia. Kita ini. Jadi duluan jin daripada kita. Maka pantas jin kalau diganggu saat marah, dia duluan di sini. No. Yang mulai balik jadinya dibuka ni awal-awal sini. Ya. Sini ni jelek awal-awal dibuka sih. Ngamuk kena. Ya perlu bertabe. Tabe wala jin. Eka ni tanah kebun bangkat kini. Eka pihak takak sasolah. Eka berambas nani. Pecah. Mirip. Sanara juga anak jari nitin pegede. Berbakan si kelewang seni. Ana mirip. Yang mentera dia. Mirip. Lalu orang dia menolak mirip. Nanti jeruk serokokan atau selakesan bahasa dia semamaan. Aneh. Menapada mirip dan Bismillah. Kepiak atau takak dengan ngaji. Lemak dah menajari menemeli ngaji, pelajari tentang Islam tu bagus. Minullah. Bila perlu singitan tak. Bersahabat. Bila perlu betul sebut mas-mas no, sulang. Kita bangun. Sehingga ini suruh pun. Mesti yang berambas terus, Masya Allah. Ada tak takak yang sak nane niki, ya simbit dengan lain. Ya tong anak kecil. Lain. Lagu wah dengan betabe, Masya Allah, bersopan santun kepada jin. Walaupun kita yang mengelola dunia. Maka wahai jin, kami tidak mau mengganggu dan jangan ganggu kami. Kalau tidak, hanya kami mengadu kepada Allah. Anda akan nanti sama Yang Maha Kuasa saja. Karena kita nggak bisa melawan jin, nggak bisa kita lihat, ya kan? Yang pernah menarak ulah lepang, ulah lepang sebenarnya, ular, apa bersedih? Ulah, kalau datang ulah misal datang ulah bedang, ulah apa kejaga, suruh lalu dulu, ulah tu, terus salah kejadian, lamun ulah jin disuruh lalu mati, lamun ulah biasa jangan mati. Nah, lalu udah biasa aja mati.
lagu munang jin jak nende. Ma berbelis ketawa. Aneh pula mirip. Nende bekedek te tak manusia ni. Dah jin lalu. Melalu je alu nende pale. Oh berarti jin anu. Lagu lamun tua puni 3 kali pun. Demele je mati. Ternyata jin. Misal dia salah itu. Salah ni waktu surah baru. Karena di dalam hadis disuruh kita uqtulul aswidain. Bunuhlah bila kau berjumpa dengan 2 yang hitam. Apa itu? Tengeru kejemulah. Nak tengeru pate. Nanti alurang dini ada aneh-aneh kapukan. Itu disuruh oleh Rasulullah membunuh. Nah, akhirnya Masya Allah ternyata malaikat gak setuju. Gak setuju tentang keinginan Allah membuat atau menciptakan manusia di muka bumi. Apa katanya? Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima? Apakah engkau kembali akan menciptakan orang yang di dunia ini akan melakukan kerusakan dan menumpahkan darah? Kan dia pegawai jin dulu. Malaikat tidak setuju beralasan karena ada pengalaman. Pengalamannya apa? Jin yang ditugaskan di muka bumi gak berhasil. Sekarang kau lagi mau menciptakan manusia. Nanti kalau gagal gimana? Jadi ada alasan kenapa malaikat gak setuju. Namun di balik itu ada keinginan jin, apa namanya? Malaikat. Apa keinginannya? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kalau kami senantiasa bertasbih mensucikanmu. Mu ida bete dia. Kenapa manusia? Kami. Jadi seolah-olah malaikat kepingin untuk mengelola dunia ini. Tetapi Allah enggak mengizinkannya. Qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Saya jauh lebih mengetahui apa yang kalian tidak tahu. Ternyata rahasianya, kalau manusia tidak diciptakan di muka bumi ini, kapan akan datang kekasih Allah Muhammad? Karena Muhammad sebelum diciptakan semuanya, yang pertama kali diciptakan adalah Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih berbentuk nur. Kapan kekasihku akan muncul kalau enggak saya ciptakan manusia? Kapan? Udah biarin, saya ciptakan manusia. Oke, pendapatmu nggak apa-apa. Saya tolak. Mungkin ada manusia nanti saya ciptakan berbuat kerusakan, saling menumpahkan darah. Memang benar itu terjadi, tapi nggak semua. Ya kan? Ada yang taat, ada yang baik. Akhirnya dari manusia muncul baginda Rasulullah SAW, kekasih Allah Muhammad. Ia pun kebiak manusia, ia rahasia. Ia sanding ketahu si malaikat. Nanti ketawa malaikat ni merah depiak baik. Namun dia ketawa. Nah ternyata setelah Allah berkeinginan dan sudah memutuskan menciptakan manusia untuk menjadi pengganti jin di muka bumi, ternyata Allah tidak menciptakan manusia di bumi. Katanya inni ja'ilun fil ardi khalifah fil ardi. Kenapa kok Nabi Adam diciptakan di surga? Kenapa enggak langsung di dunia? Ya kan? Ini ja'ilun fil ardi bukan fil jannah. Saya akan menjadikan pengganti jin di muka bumi. Akan saja nih, kenapa enggak langsung di bumi saja diciptakan? Ini menunjukkan pelunggu Sami sesungguhnya tidak akan kekal di dunia. Kita bukan penduduk dunia, tapi kita penduduk surga. Karena kita ini keturunan Nabi, jangan main-main. Kita ini keturunan Nabi. Bukan dari keturunan Nabi, atasan isi keturunan Menah, atasan isi keturunan Lale, Gede, siapapun namanya pangkat yang hebat-hebat di muka bumi ini, atasan isi keturunan Raja di Raja. Keturunan Nabi ini, Nabi Zaid, Nabi Adam. Iya kan? Keturunan Nabi Adam kita ini. Ternyata Nabi Adam diciptakan di mana? Di surga. Maka rumah kita asli ya di rumah nenek moyang kita di surga. Namun disitulah ada hikamun nusijat biadin hakamat. Ternyata Nabi Adam disuruh aturannya hanya satu di surga. Semua disuruh nikmati kecuali pohon ini. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh-dhalimin. Lalu kayu sekian ini jangan nendek rapat. Dan menerapat apalagi nih bau daun, apalagi nih bau buah, dan apalagi nih keluar buah aja salah.
ternyata Nabi Adam, Masya Allah, tergoda oleh siapa? Istrinya, bukan oleh syaitan. Tidak tergoda oleh syaitan Nabi Adam. Tidak mampu Nabi Adam digoda oleh syaitan, tapi lemah tatkala digoda perempuan. Maka godaan perempuan jauh lebih dahsyat daripada godaan iblis. Kalau iblis, tatkala kita Bismillahirrahmanirrahim, wirid, la ilaha illallah, astagfirullah, subhanallah, lari dia. Tapi kalau manusia, nih perempuan, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, la ilaha illallah, kebengan tahu. Masya Allah. Godaan perempuan ini luar biasa, dangerous. Ya, dangerous, bahaya. Sampai Rasulullah mengatakan, ma taraktukum fitnatan adarra minan nisa. Saya tidak pernah meninggalkan kalian wahai laki-laki fitnah lebih besar daripada fitnah perempuan. Maka yang selamat dari fitnah perempuan hebat. Seorang nabi pun hampir tergoda oleh perempuan. Oleh perempuan, hampir. Tatkala Allah mengatakan, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Ini perkataan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam yang sangat ganteng. Saking gantengnya, lamun sungguh Nabi Yusuf, Masya Allah, lejunan dengan Nina deni rapedin pelangima. Imam mau gecok. Kembali deni rap si ganteng Nabi Yusuf. Baru aku beda dengan ojak. Ya, mana Nabi Yusuf? Aku tidak lalu kegantung. Ini saya ganteng lalu. Jadi maya. Ya kan? Lalu coba ini satu angkon. Satu angkon masa bajang. Dewan ini. Lila kelewe, lila lagu mele. Bagaimana cerita Nabi Yusuf? Nabi Yusuf saking gantengnya sampai tertarik istri seorang pembesar namanya Zulaikha. Zulaikha tertarik, cinta mati, Allah, terpingkal-pingkal, kelepek-kelepek. Ajak Nabi Yusuf alaihissalam. Akhirnya satu hari, Masya Allah, kurung oleh kamar. Kurung Nabi Yusuf le kama. Untama niya. Ciao. Osak. Pecah. Masya Allah. Hampir Nabi Yusuf mau. Hampir. Laqad hamma biha. Di ayat itu hamma biha. Hampir. Ada keinginan. Kecuali Nabi Yusuf telah dirahmati oleh Allah. Astagfirullah. Allah Nabi Yusuf pejok lawang, tak balik sisa mina, tak demak, apa naran, tangkong dari muni, kelam dari muni, jangkar robek, kebuka lawang, semama lejun. Pegawai ini, apa gaya? Akhirnya perempuan lebih pandai berbuat drama. Saya digoda, saya dipaksa, tolong hukum dia, seberat-beratnya, dia mengurung saya di kamar. Bikin drama, padahal dia bikin drama. Akhirnya, bagaimana pembelaan? Apa yang harus kau katakan? Nabi Yusuf menyerah. Enggak ada yang bisa dibela. Kenapa? Wah, ya drama salina dia. Dia tahu satu si semaman, iya kan? Nenek satu si semaman. Tiba-tiba di rumah sebelah ada bicara anak kecil. Di sini salah satu ada bayi berbicara, masih bayi, namanya Syahidu Yusuf, saksinya Nabi Yusuf. Masya Allah, apa ini Nabi Adam? Semama, nenek berapa nyalaan? Coba teliti. Lamun robek tangkong Nabi Yusuf oleh dulu, sini nenek kena Yusuf salah. Sebab dia maksa, perempuan yang mau dipaksa, payung jambret ini. Robek berarti ya ciri-ciri mele sapnina robek le julu lagu lamun oleh muri oleh robek jan
Yusuf kena sedina ni lapah. Melaka sedina ni dia. Osah nanti dia. Noyong sawah. Terperiksa-periksa mudi lemar robe. Akhirnya kamu doang akan-akanan nih sadina nih. Kamu doang. So, pergi. Nih. Ternyata istrinya Zulaikha itu lemah sahwah. Dia nak tahu gawe seminian. Untuk beli keras kojo orang juk dengan lah sini. Dia nak gawe-gawe nak sudah dola. Dia nak tabeng cok. Dia nak bau benih. Make me way, make me. Masya Allah. Itu artinya nafsu ini luar biasa. Begitu juga ternyata Nabi Adam tidak bisa digoda oleh syaitan, tapi digoda oleh istrinya, dan dengan Nina lebih cepat tergoda. Nah, lebih cepat tergoda, lebih murah tergoda dengan Nina. Ane coba berkehebat, ia itu ujian. Misalnya itu guru sangge atau dia baru-baru datang, Masya Allah, harap dengan Nina. Sang guru, Masya Allah, coba kerana ke tidak lebalan yang mati-mati diri. Oh, enggak baik. Sampai suruh ni bebalu, masih tilah, mau agak lapar, bunyi meselah. Wallahi dia bebalu. Masya Allah. Sang guru kerana ke tidak lebalan. Oh, nane ke itu. Baru datang tu, betul dia nak kerana di dalam. Ada keramaan, Masya Allah. Datang-datang tamu lesangkok, mentelenting alawak. Tak didilan seda, lagu anak keseda. Anak kau boleh lada keseda tuan guru. Anak, kawin kohan. Sepi lah dengan ini. Don ujian itu. Oh, dia tahan kira-kira. Oh, ini sepi ni. Tidak tahu. Boleh tahan kira-kira? Boleh tahan kira-kira? Bajang boleh tahan? Boleh tahan bajang? Aku bayang balik kena ketahan. Aku ni. Kenapa? Isi berat lawan dengan hawa nafsu. Berat. Nabi doang hampir, apalagi aku udah jadi Nabi. Dan hampir gawe. Bade. Angkat ini goda kangka. Lalu memilih halal angka. Minat aku dengan halal tak. Ya kok ngendeng ngasih. Dengan Nina dedek pengkul lalu dia milih tu pemadu. Bantu kami. Laki-laki. Supaya apa? Supaya tidak berbuat salah. Ya, pilihkan kami halal-halal saja. Jaga kami dari yang haram. Wahai perempuan, tolong bantu kami laki-laki. Jangan pernah goda kami lagi. Tapi yang halal saja. Setuju Tuan Guru? Engkau mirip dia. Setuju beliau. Nganggu setuju. Apalagi dia masih odaan sitian, gagahan ada sitian gondrong no. Masya Allah, dia jawab pelalu tawa. Lagu balik kiaran jaga milih. Kamu memilih halal saja caranya. Ya. Wahai ibu-ibu, wahai calon ibu-ibu, wahai para istri, wahai calon para istri. Ini pengkulalut dan milik poligami. Sang ia jaga jebak surga menu. Aneh. Angkat bisa dengan Tuhan. Ben semama bermadu. Enam si dan lelah dia lelah. Lelah. Kita mama doang lelah. Aneh. Saya lelah. Nina apa mama lelah? Mama doang lelah. Kita kepeng. Lelah bergilir kiri kanan. Lelah. Ada rumah kamu dia menek enjak. Lagu
Ada yang saya kena halal. Romedi, siap nih? Siap untuk dipoligami? Siap? Ende? Mampu haram ini. Ini berarti orang-orang yang tidak mau melihat laki-laki itu selama. Berarti dia ingin balas dendam. Oh, nenek pukul lalu. Saya doakan mudah-mudahan semuanya dipoligami nanti. Orang Ramadan makbul doanya. Ya Allah, di pengajian ini kami berdoa. Mudah-mudahan seluruh santri, termasuk istri saya, amin, bisa dipoligami. Amin. 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 Kalau tidak bisa dipoligami, ya Rab, ada mosok. Amin. Lalu memilih poligami, ya Allah, mudah-mudahan dengan itu mereka dibukakan pintu surga yang 8 dari mana saja dia mau masuk. Amin. Amin. Mana jamiling? Amin. Berjantung amin. Nah itu. Akhirnya Masya Allah, manusia itu sesungguhnya adalah penghuni surga. Tapi tatkala diturunkan ke dunia, surga bahasa Arab apa? Jannah. Terselubung, tersembunyi, dan yang menjadi apa? Selubung atau yang menyembunyikan surga ada dua. Ada dua. Yang menjadi musuh, yang menjadi hijab, penghalang, pelupus kami kembali ke surga lagi ada dua. Apa? Pertama, syaitan. Memang dari dulu dia menjadi musuh. Syaitan dari dulu. Kemudian yang kedua adalah nafsu yang ada dalam diri kita. Maka inilah yang menjadi musuh. Dan di bulan puasa, alhamdulillah, Allah Ta'ala Masya Allah memberikan kita perlindungan, membela kita, Masya Allah, membantu kita. Musuh yang dua ini akan kita kalahkan. Syaitan dibelenggu. Tersekut syaitan selaput di bulan puasa. Selama puasa tersekut. Untuk bawa samudera tertolong. Ya kok baru dengar setan tidak kena apa namanya? Setan. Jin jarak. Darat setan. Lalu kini dalam bulan puasa dah akan dengar setan. Masya Allah masih gawe salah. Arah de puasa, arah sambil melera jentarawih, abot malas. Arah musuh sekali sikit. Setan salah le diri. Setan salah le diri dan hawa nafsu. Dan hawa nafsu ini ternyata Allah SWT berikan kita rumus jitu untuk mengalahkannya, yaitu puasa. Puasa. Yang pelamun rajin puasa, insya Allah. Belum bersama rajin depan puasa nih. Dia rajin. Lama Ramadan dan berpuasa jadi dia rajin kan terpaksa di bulan Ramadan puasa. Yo, terpaksa nih. Taklif soalnya kan terpaksa. Kembali dari ini pacu manusia dalam terpaksa. Maka gending atau cara Allah ada saat manusia apa namanya sholat, ada yang bagus, ada yang jadi dengan bertakwa, paksa. Paksa itu puasa. Ande nanti wajib puasa Ramadan ini, lu ada deh. Nah, bisa wajib. Ya pemberatan puasa sunat, si puasa wajib. Namun puasa wajib dia berat. Kenapa? Membelai dengan puasa doa. Dan ngelom dia mesa, dah belum puasa sunat. Dia ruah yang kalah. Dia puasa. Galeng-galeng tunggang dengan roh. Dengan kiai. Buka lalu. Masya Allah. Dia buka-buka dulu, manu panggang. Masya Allah berbalu. Kemudian puasa. Puasa tuan guru. Gih. Yo kan depak tuan guru. Puasa dah menarak dengan luit. Teman meni. Sunat ke berbuka. Oh ya. Main begitu main. Kalah. Masya Allah.
kalah payu burung ke puasa. Nu sekat puasa sunnah. Ya pula dengan soleh, hawa nafsu nuah tunduk. Dengan soleh nuah kuasai hawa nafsu. Kenapa? Karena rajin puasa. Maka Nabi Muhammad tidak ada nafsu amarahnya. Dan ada hawa nafsu amarahnya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad paling sering puasa. Contoh, lamun bilang jenuh berketuan dari seminian, ada sitenya apa? Jawaban seminian, mohon maaf, nara. Rasulullah menjawab, idan asumul yawma. Lamun menunjuk puasa jelun. Lamun itu semama, ada sitenya apa? Demam, dok. Demamnya apa polo? Apa kawai lebalik? Allah lah kau pangkat menulung-ulung di dalam kopi, dalam penyapa, tidak doa. Kamu menit aja robo. Silin tidak no mama, ndek terus berjawab kena awak anu menjadi kepuasa. Dan harap berjawab nun. Termasuk yang dek bani berjawab nun. Awak anu kepuasa. Ini masya Allah. Sekat puasa. Lalu berhasil. Musuh kita yang kedua keok. Namun musuh yang kedua yang keok, yaitu hawa nafsu, keok pula syaitannya. Kenapa? Karena di dalam diri kita ini menjadi tunggangan syaitan adalah hawa nafsu. Lamun mokoh hawa nafsu sehat hawa nafsu maka syaitan pun semakin senang. Kembali si kesolah balik langgak le dalam diri. Maka nafsu ini harus dibunuh. Gimana caranya? Lapah. Akhirnya adalah ibadah puasa. Jadi tiada masalah. Makanan minuman inilah yang membuat nafsu itu menjadi kuat. Bila nafsu itu kuat, maka syaitan pun akan senang. Dan dua ini kerjasama musuh ini pacu. Saya waktu kuasai si hawa nafsu, dikuasai habis dan ini pacu. Akannya bulan puasa maling. Maling no. Nah akan jawab lalu ke penjara sekali dua kali dia menjerit maling sampai mati maling. Dan bulan puasa mabok. No. Teler. Goyosan dia bulan puasa, uang ke bau menu-menu dia kapok. Bahkan Masya Allah ngedar sabu-sabu jual menu-menu kembali. Karena orangnya dikuasai oleh hawa nafsu dan iblis. Kamu melendek pacu dia ini. Ia pelamun dengan dia ini pacu, ia dikuasai oleh hawa nafsu. Dulu ada seorang wali Allah. Sebelum menjadi wali Allah, dia dikuasai oleh hawa nafsu. Hawa nafsunya suruh selalu berbuat jelek. Siapa dia? Bushrul Hafi. Bushrul Hafi ini sebelum menjadi wali Allah, ketua kepegawaian. Dia kira nginte dengan Nina. Nginte, pokoknya nginte wah. Dia main ke malam di kamar Sabina, ide, berbeda dan tidur, berbeda saya buka tangkong. Dia main lalu mandi, ya. Yang ide, gawe. Kalau dia ganti kan, lain ganti. Uninte dengan pengantena, uninte dengan. Na'udzubillahi min dzalik. Musuh penjeluk arak dengan ingas gati mu penasaran menelalu pinti pembebai ruan awak tak kala ni buka tampon ingas gati badannya Masya Allah kayak gitar Itali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perintah tengah itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya jawab dulu.
Lanjut. Sedikit. Pegang baru. Ayah. Mau melalui inte saninan ni. Ternyata salah inte lagu kena. Orang-orang pasangan aja lebalnya nampun taik pun inte. Ternyata dengan nina solehah. Jika baca Quran. Ngaji saninan ni. Apa katanya ngaji? Alam ya'ni lilladzina an takhsha alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha qulubuhum bi dzikrillah. Ayat ini membaca. Apakah dia ini takut dengan beriman kesebutan Arab Allah? Dia takut? Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha qulubuhum bi dzikrillah. Apakah dia ini melepacu angan dengan beriman saat kesebutan Arab Allah? Muntama lalu le otak, le pikiran ayat ini si bersyural api pun takut legar menggerik oleh anjah. Takut pelai adik ke sandal, pelai hidup ke sandal. Sampai paling naroh, nangis, nyesel, takut. Tapi takut siapa Allah SWT. Dia menyebut lafaz Allah. Setiap dengar lafaz Allah dia nangis, dia takut. Dia mengurung diri kamar, terus istighfar, taubat kepada Allah. Wirid, zikir, akhirnya dia hanya keluar untuk ngaji. Dia keluar hanya untuk ngaji. Semenjak sirbat paling. Kenapa? Terlalu takut kepada Allah. Ayat sabar punya bakat. Ya Allah, takut pada Allah. Akhirnya menjadilah seorang wali Allah. Padahal itu kan jincik. Kenapa? Karena dia taubat. Dia berjulukan dengan Al-Hafi. Nah, sebab sejarah jadi wali, pelain takut karena Allah pun lupa sandal. Al-Hafi artinya dia bersandal. InsyaAllah muntijan keramat le iman le gading. Itu bersyukur api. Maka kita sebagai seorang umat Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan ini, Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih kepada Allah. Alhamdulillah kepada Allah. Kenapa? Karena Allah telah memberikan cara untuk kita menjadi orang yang hebat, mampu mengalahkan hawa nafsu, mampu merobohkan syaitan, yaitu puasa. Itu hikmah puasa. Maka dalam ayat puasa itu, Masya Allah, Allah berikan kita, Masya Allah, satu modal. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang telah beriman. Tidak mengatakan ya ayyuhan nas, wahai orang yang beriman. Maka perlu bersami, Alhamdulillah telah beriman. Siapa yang mengatakan beriman? Allah. Jadi Allah yang berikan iman. Maka puasa itu hanya untuk beriman, orang yang beriman saja. Seandainya mengatakan ya ayyuhan nas, kutiba alaikumusiyam, mungkin seluruh manusia wajib puasa. Tapi ini yang beriman saja. Gak sah puasanya orang tidak beriman. Orang Kristen, orang Hindu, Buddha, gak sah. Yang beriman saja puasa. Kenapa? Karena iman ini modal utama masuk surga. Jadi Allah telah berikan kita modal. Nih, kau modal. Aneh. Apa ke surga? Lagu modal sendiri cukup. Harus narak oleh sida. Harus narak oleh ta. Nenek aku doang bele mutan de bele. Seolah-olah Allah doang kayu mutan de bele. Maka jangan biarkan hanya Allah yang kepingin melihat kita masuk surga lalu kita enggak mau. Itu seperti tadi, jangan biarkan Allah bertepuk sebelah tangan. Tapi sambutlah keinginan Allah. Bagaimana? Masya Allah, kutiba alaikumusiyam, kewajiban puasa. Kemudian, la'allakum tattaqun, adik takwa, iman kencet takwa. Jadi modal masuk surga, iman dengan takwa. Lalu bedai iman kencet takwa, selesai. Apa bedai itu? Puasa. Kemudian puasa ya kalahan musuh terjadi dengan bertakwa. Apa musuh? Syaitan. Apa dah? Nafsu. Jadi akad dengan puasa. Ya walaupun dengan kata kelebihan puasa, keunggulan puasa, pasti milik terbilin si bulan puasa. Sampai Rasulullah mengatakan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadana, la tamannaw an takuna as-sanatu kulluha Ramadan." Seandainya umat ketahuan kelebihan, keunggulan, keistimewaan yang ada di bulan Ramadan, pasti dia bercita-cita enggak belen bulan puasa doa.
bila perlu setahun jadi bulan puasa. Lagu dek ketahu itu kelebihan. Akhir Masya Allah baru puasa 10 jelo. Begitu Ustaz, piran lebaran. Nanti doang ngakai 10 jelo dia puasa Masya Allah. Piran lebaran. Apa yang tampak? Apa yang terkawi? Betelai lemak liburan. Cemoh terbilin si bulan puasa. Ia tanda dek terpaham, dek tengerti, dek temenga, dek terketahu kelebihan puasa. Karena dia ketahui kelebihan puasa, ia terput puasa biasa-biasa. Namun puasa biasa-biasa, dia teman jadi dengan sabar takwa sahabat. Berarti takwa itu biasa-biasa, standar. Maka iman dari Allah harus kita sambut dengan takwa dari diri kita. Disinilah keramatnya Maulana Syekh. Keramatnya Maulana Syekh di sini. Ternyata yel-yel Nahdlatul Watan iman takwa adalah untuk masuk surga. Coba bayangkan. Keramat Maulana Syekh. Iman dan takwa. Tanpa iman dan takwa enggak mungkin. Masya Allah. Keramat Maulana Syekh rahimahullah rahmatal abrar. Luar biasa. Makanya tidak ada yang melakukan kewalian kekeramahan daripada Maulana Syekh sampai beliau sampai derajat Qutbul Aqtab di zaman. Pimpinan para wali di zaman. Sampai sekarang beredar Masya Allah di teman-teman itu mubasyirat gaib. Mubasyirat daripada Syekh Ahmad Taqiyuddin As-Subaki, Ahmad Tajuddin As-Subaki. Itu mubasyirat dulu di zaman 700-an tahun yang lalu. Masya Allah di sana Imam Taqiyuddin As-Subaki dalam mubasyirat mengatakan, ada yang hidup di zaman Maulana Syekh, ketulis siaran Maulana Syekh di kitab terparang At-Tabaqatul Kubra. At-Tabaqatul Kubra ya. At-Tabaqatul Kubra. Mazhab Syafi'i akan digolongkan dengan ulama-ulama besar. Saya takjub dengan akhlaknya. Padahal Maulana Syekh belum hidup. Tapi itu namanya mubasyirah. Sadun terserah. Namanya mubasyirah. Kalau saya orang Indonesia sadun. Kenapa? Saking hebatnya Maulana Syekh sehingga Maulana Syekh dijuluki dengan nama Al-Baqiyatus Salaf atau Baqiyatus Salaf, sisa-sisa dengan lain. Dan memilih keseriusan kealiman dengan saleh, kealiman dengan lain, kesalahan dengan lain di zaman-zaman Imam Asy-Syubuki, Imam An-Nawawi dan sebagainya. Lihatlah Maulana Syekh, ia kesalah dengan lain. Ia kesalah dengan lain. Itu para Baqiyatus Salaf. Masya Allah. Itu luar biasa. Kenapa? Karena mampu mengekang musuhnya. Kalah nafsu, kalah iblis. Payu apa yang terjadi? Takwa. Maka puasa ini membuat kita menjadi bertakwa. Lamun bulan puasa daik, ambut ini pacu, ambut ini mele pacu, ndek mele taubat, ndek mele berkerama, tahu diri natawa, wah keruan lain neraka. Dulu, mau penuh, mau angkat pelunggu sami niki, pelunggu sami seangkat niki, terbukaan majelis pengajian si tuan guru sangge. Terbuka majelis wirid dikir si tuan guru sangge. Masya Allah muka agak luar biasa. Dan dia arah aja ke sini. Membedo pada ngaji, membedo pada kumpul wirid zikir. Lagu dah kamu dulu kalau ada tuan guru sangge penuh. Arang kalau mati, arang dia deman. Coba mulai deman buah berkeremak bangunan sini. Wah berkeremak lagu iya wah. Sadar lalu, sadar gedek lalu. Kenapa? Wajar. Pro kontra pasti ada. Ma min syakhsin illa walahu muhib wa mubghid. Saya dengar pasti narak dengan curug, narak dengan dedeman. Nabi baik menu. Nabi menu kesalahan narak deman. Sa deman-deman lalu, sa lenge-lenge lalu. Nenek bengak tuan guru. Aku baik menu. Dah meniruan ke sa deman narak, sa deman dah penuh. Maka bagaimana kita ambil kaidah al-Imam Syafi'i. Apa beliau? Hibbus salihina wa lastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah wa akrahu man tijaratuhum ma'asi walau kuntu sawa'an fil bada'ah. Imam Syafi'i. Apa bahasa Imam Syafi'i? Hibbus salihin wa lastu minhum. Aku sangat si kecinta, sangat si kedeman ojok selapu dengan saleh. Dia kembali jadi musuh, kedeman doa. Kenurut doa, kedemen doa dengan pacu dengan saleh, termasuk tuan guru sangge dengan saleh kedemen.
Apalagi sasalehan si dia Malik kan. Akhirnya mendong dengan saleh. Kemudian la'ali an anala bihim syafa'ah. Saya juga ada maklum boleh jalur kiamat. Ia juga tolong kapal lagi. Jangan melana saya eksenang doa. Keluarga melana saya eksenang kanya. Kembali berharap sang melana saya reda lemah. Mai, tidak. Senang aja keluarga kedua musuhan keluarga. Luwe musuh keluarga melana saya penuh. Sa musuh melana saya beluwe. Apalagi anak jarin. Bayi balok. Iya kan? Luwe. Tapi saya nggak peduli. Yang penting saya senang. Wahibbus sholihin. Ya seperti yang berpikir dan menarak dengan terpengkah oleh organisasi. Misal, dia terpengkah, teristirahatan sementara. Mengganti tetap di organisasi, teristirahatan sementara. Ndek nasi lain milih lama, tetap bela organisasi ikhlas. Kalau lamun kan itu terpengkah, masya Allah, bahkan berbalik dari musuh, ndek ikhlas. Ndek cinta. Maka kita ini hanya cinta kepada Maulana Syekh. Cinta belum? Maka cinta pada perjuangannya. Perjuangannya mana? Ini murid-muridnya melanjutkan. Sampun saja si Maulana Syekh umur nangit, mau saja. Dia mau, dia mau saja. Mau saja. Yang termasuk yang paling akhir zikrol yang dihadiri oleh Maulana Syekh. Zikrol Maulana. Beliau meninggal 97, tiang tamat 97. Masya Allah, sekitar setengah tahun tiang tamat baru Maulana saya meninggal dunia. Saya masih di Jakarta saat itu, walaupun saya nggak bisa pulang. Selalu nangis, bapak kembali palang, kembali nulis. Lagu berbeda tanda, terdekat ulit tidak. Masya Allah. Ijeta itu kata Imam Syafi'i. Selalu dengan saleh, saya saleh. Yang pada organisasi katolik pokok saleh pak anu doang kada mendor. Yang pada bendera katolik pokok kada mendor. Angkat yang jatuh dalam ni tuan guru NU ni, tuan guru Muhammadiyah, tuan guru Barakat ni saya mensaleh senang wah cinta. Lagu dek no pilih Nahdlatul Watan tidak. Sama, ayo kita kerjasama. Ayo kita sama-sama saling bantu. Ya pot yang terkadang tunda isi pengajian-pengajian Masya Allah dan arah inuin sama sekali. Nggak masalah, saya hadir ngaji. Nggak masalah. Kenapa? Uhibbus salihina walastu minhum. Cinta kepada sahabat dengan saleh walaupun tidak andek saleh. Ya kata Imam Syafi'i. Ada nggak yang lebih alim dari Imam Syafi'i di sini? Ada nggak yang lebih hebat ibadahnya dari Imam Syafi'i? Imam Syafi'i kalau salat sunat 2 rakaat kata jadi ayat nah 30 juz. 2 rakaat beliau salat sunat 30 juz ayatnya. Ita kanyan-kanyan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Nu bila menadengan segede. Raweh. Beli sama amin kepecah. La'alli an anala bihim syafa'ah. Mudah-mudahan dan cinta kangen aja dengan saleh. Ia juga bukan syafaat lema lejala kiamat. Maka saya cintai semua orang saleh. Maka mari kita cintai semua orang saleh. Sebaliknya, wa akrahu man tijaratuhu ma'asi. Aku sangat gedap ojok dengan saya gaul maksiat. Dia gedap jok dengan maksiat mau gedap. Walaupun tu sawa'an bil bada'ah, walaupun terkadang pada pergaulannya. Nomor rendahnya Imam Syafi'i. Padahal beliau adalah di zaman beliau termasuk orang yang paling saleh. Lagu dia milih bayi aku jadi dengan saleh. Kita jabar ngaji, coketi bilang jelo kita paling saleh. Baru dong wirid semeni-semeni kita paling hebat. Sombong, dia laknat oleh Allah. Dagunya. Baru nama Masya Allah misal tiang tahu pidato sekali-kali oh kita paling pintar. Oh na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Kita ini hanya menyampaikan apa yang datang dari guru kita. Dia tahu para benih kecuali karena guru. Maka saya bercita-cita kemana saya pergi ngajar dan sebagainya. Saya bilang ini adalah punya guru saya, bukan punya saya. Ini saya nggak ada apa-apanya dengan guru. Maka apa yang kami sampaikan ini dari guru-guru kami, dari Maulana Syekh.
dari Al-Habib Umar, dari Al-Habib yang lain-lain, Masya Allah. Itu sudah cara menyampaikan. Walaupun sesekali berjorak-jorak, ada sampai ngantok. Berjorak tapi ngantok mestinya. Apalagi ini dia berjorak, udah nelor terus seperti. Serius dong pidato tim. Ya begitulah caranya, begini-gini. Nah itulah yang mana. Jangkrik kemudian. Nah maka mari kita gunakan puasa ini tinggal 10 hari kurang lebih untuk betul-betul mengusir musuh diri kita. Untuk menjadi orang takwa, musuh kita ada 2 tadi, yaitu syaitan dan nafsu. Semuanya bisa sirna dengan puasa, maka puasalah dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Yang puasa dengan baik, maka dia akan sampai derajat bertakwa. Di awal ayatnya dengan iman. Iman dengan takwa bertemu, maka Allah akan memberikan surganya. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Sekedar niki yang bisa yang sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada hikmahnya, ada jadi penumah pembelajaran, dan mudah-mudahan pengajian ini langgeng sepanjang zaman. Amin. Yang senang alhamdulillah, yang tidak senang tidak masalah. Jalan aja terus. Setan sini senang, apa namanya? Jin di sini senang, ikut, ayo. Saya jin tidak mau senang, biarin. Itu Masya Allah. Terus saja, sama prinsip kami dengan Tuan Guru Sangge. Yang mau, alhamdulillah, nggak mau, nggak masalah. Bukan kami gara-gara tidak mau kemudian berhenti. Terus orang mau ngaji 1-2 orang juga tidak masalah. Apalagi seperti ini banyak. Maka alhamdulillah, tapi kalau tak ngaji mentundangan Tuan Guru Rasulullah. Ane Rasulullah, dalam sidang undang Tuan Guru dia cukup isi 1 juta. Bene biayanya kelane nasi, bene menu-menu transport dan sebagainya, dia cukup. Lagu tundangan, Masya Allah gratis. Buya dia demen, ya dia sukarela, ya musuhan. Oh nyala, hati makanya. Ya, Masya Allah. Para dia memulai, tebeng tangkong kering pada sikit dia bang. Ya dijeluk dia program deh. Hah? Dia dijual. Oh mall dia. Masya Allah, nenek kita mall, Masya Allah. Bambu mall orang dia. Masya Allah, dijual. Pada kita sana rak jaga cocok. Dia jawab aja senina. Dia jawab senina. Calon sampai dia jawab kita. Sebenarnya dia beli wah. Berumbi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dipahami, bisa dimengerti hikmah daripada kita puasa bulan suci Ramadan. Amin, amin ya Rabbal alamin. Sekian dan demikianlah, kurang lebihnya tunas ampun maaf, matur tampiasi. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, matur tampiasi. Banyak-banyak agung-agung pada dari sana ada Al-Mukarram. Mari kita sama-sama menutup majelis kita dengan kita membaca doa pusaka. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana